Oke, baik. Selamat siang teman-teman dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya memulai presentasi saya pada sore hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan peradilan di Indonesia. Khususnya saya membahas di peradilan militer. Ini teman-teman slide-nya geser toh. Geser. Oke. Yang pertama, pengertian dari peradilan militer. Jadi peradilan militer itu merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata dan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara. Badan yang termasuk ke dalam ruang lingkup peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang berikut, dalam peradilan militer juga terdapat suatu badan yang dinamakan dengan auditorat. Auditorat ini merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan lingkungan angkatan bersenjata yang berdasarkan pelimpahan dari Panglima yang hampir sama tugas dan fungsinya dengan lembaga kejaksaan dan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Yang berikut kedudukan dari peradilan militer. Tempat kedudukan pengadilan militer utama berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nama, tempat, dan kedudukan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan keputusan Panglima. Apabila perlu, pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Yang berikut, pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota yang dihadiri 1 orang auditorat militer atau auditor militer tinggi dan dibantu oleh 1 orang panitera. Yang pertama, pengadilan militer tertinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa. Sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota yang dibantu oleh 1 orang panitera. Yang kedua, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota yang dibantu oleh 1 orang panitera. Yang ketiga, pengadilan di lingkungan peradilan militer adalah pengadilan militer sebagai pengadilan tingkat pertama. Dan klasifikasi pengadilan di lingkungan militer ditetapkan berdasarkan yang pertama, pengadilan militer kelas A berkedudukan di kota tempat komando daerah militer atau Kodam berada. Yang kedua, pengadilan militer kelas B berkedudukan di kota tempat komando resort militer atau Koram berada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab dengan 2 orang penanya. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan.
Saya ingin bertanya, Kak. Oh, silakan Kak Mersiana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, mengapa bagi anggota militer diperlukan hukum pidana militer? Sekian, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Kak Mercy terkait dengan mengapa anggota militer diperlukan hukum pidana militer. Jadi di sini hukum pidana itu khusus militer diperlukan karena institusi militer mempunyai tugas yang sangat berat dalam negara, yaitu sebagai tiang penyangga tegaknya kedaulatan negara, sehingga harus diatur dalam hukum khusus agar tetap terjaga sifat-sifat disiplin kemiliteran sehingga institusi yang selalu siap jika dibutuhkan oleh negara. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana tanggapan Kak Mercy? Mungkin ada sanggahan, saya persilakan. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Oke, baik. Terima kasih juga. Selanjutnya saya memberikan kesempatan terakhir untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Saya ingin bertanya, Kak. Ya, silakan Kak Erlina. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini pertanyaan saya, jika anggota TNI melakukan tindak pidana, siapa yang akan melakukan penyidikan dan memeriksa kasus tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Erlina. Jadi di sini langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Kak Erlina terkait dengan jika salah satu anggota TNI itu melakukan tindak pidana, siapa yang berhak melakukan penyidikan dan memeriksa kasus tersebut. Oke, baik. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan kalau tidak salah di slide kedua, ini tentang suatu badan yang dinamakan dengan auditorat, yaitu tugasnya untuk melakukan penyidikan dan memeriksa kasus anggota TNI apabila melakukan tindak pidana. Dan dia juga merupakan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan angkatan bersenjata. Dan sekian jawaban dari saya. Mungkin ada sanggahan dari Kak Erlin, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Marcelina. Jawabannya saya paham. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih juga untuk teman-teman semua. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya akan menyampaikan gagasan berupa harapan dan mimpi saya terkait dengan peradilan di Indonesia ini untuk kedepannya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia ini kan negara hukum. Hal ini sudah jelas diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentunya di dalam ranah hukum juga ada yang namanya peraturan itu mengikat. Kenapa ada peraturan yang mengikat? Agar rakyat Indonesia itu bisa hidup aman, sejahtera, dan tentunya keadilan yang paling diutamakan. Dari peraturan yang ada itu kita diatur agar hidup kita menjadi terarah. Seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa negara Indonesia mempunyai sistem atau lembaga-lembaga tertentu yang menjadi pengantara peraturan untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera dan merasa keadilan, dan dalam hal ini biasa disebut dengan penegak hukum. Kalau menurut saya sejauh ini hukum di Indonesia sudah diterapkan dengan baik sehingga banyak masyarakat ekonomi kelas bawah atau masyarakat pedesaan sudah merasa akan keadilan itu sendiri. Namun sesuai dengan realita yang terjadi juga masih banyak penegak hukum atau oknum-oknum tertentu yang memakai jabatannya hanya untuk mencari kepentingannya saja. Artinya bahwa mereka hanya memihak pada orang-orang yang mampu akan ekonominya, sedangkan orang-orang ekonomi kelas bawah atau orang-orang lemah malahan mereka menindaskannya. Atau lebih kita kenal dengan hukum dan keadilan di Indonesia ini seperti sebuah pisau yang tajam jika digunakan ke atas, namun tumpul jika digunakan ke bawah.
Contohnya sekarang ini banyak fenomena yang terjadi. Terjadi karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegak hukum seringkali terlibat dalam berbagai kasus, misalkan saja kasus korupsi. Implikasi nyata ini kebanyakan mereka membiarkannya begitu saja. Jika dibandingkan dengan kelas ekonomi lemah, contohnya saja saya mengambil kasus tentang ini nenek Mina yang mengambil 3 buah kakao yang kemudian dihukum 1 bulan 15 hari. Jadi harapan saya sebagai mahasiswa atau anak bangsa bahwa kita harus menanamkan moral atau etika dalam diri kita agar kita bisa bijaksana dalam mengambil keputusan. Tidak hanya itu saja, tetapi saya mengajak generasi-generasi muda untuk mari bersama-sama membenahi peradilan yang tidak dilakukan secara adil oleh penegak-penegak hukum ini dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, serta menanamkan atau melestarikan nilai moral kita serta intelektual dalam diri kita masing-masing, dan menjadikan peraturan itu sebagai sistem untuk mengatur semua orang tanpa memandang bulu, serta yang paling penting kesadaran dari hukum itu sendiri, kepatuhan hukum, serta kesadaran dari kita sendiri sebagai warga masyarakat. Sekian harapan dan mimpi saya terkait peradilan Indonesia ke depannya. Dan juga sekian presentasi saya pada sore hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah standby dalam Zoom ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.